in the mall, walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Halo, welcome back to Mas Ihya Review. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah modem yang kurang lebih harganya sih nggak nyampe 600.000 ya. Ini 500 ribuan pas lah kalau nggak salah sih seingatku. Nah, saya di sini sudah memakai sekitar 1 bulan, mau menuju ke 2 bulan ya. 1 bulan 28 harian lah. Nah, di Orbit Starlight ini itu dengan spesifikasi ini LTE Cat 4 Wi-Fi 2,4 GHz up to 32 user. Wah, ini cocok banget sih, dan katanya juga Wi-Fi ini itu cocok untuk kayak di tempat pedesaan gitu, di tempat-tempat yang tidak terjangkau 2300 apa namanya ya, lali 2300, pokoknya di jaringannya 2300 gitulah kayaknya ya. Nanti akan saya tunjukkan 2300 itu kayak gimana sih. Nah, sebelumnya kita akan menuju ke isi boxnya terlebih dahulu ya. Nah, biasa sih untuk isi boxnya ya kayak buku panduan gitu sih, buku panduan, terus ya gitu deh, pemasangan modem melalui aplikasi MyOrbit gitu. Jadi lebih ke ini, lebih ke kecepatan test speed. Nah, jadi saya akan singkirin dulu. Nah, untuk wifi nya sih kayak gini ya, bentukannya kayak gini. Nah, di sini terdapat 2 port kabelan. Ini port satunya dan ini yang port yang keduanya. Di wifi ini tuh terdapat beberapa menu ya. Nah, di Orbit ini ada yang namanya icon tombol power. Kemudian di sebelahnya ini ada tombol data. Kalau misalkan warnanya biru itu artinya sudah menyala atau sudah connect ke BTS Telkomsel tersebut. Dan ini logo WiFi yang WPS ini akan bisa kita reset, nanti ini akan mati dan akan hidup, berubah statusnya menjadi warna biru. Dan ini yang titik 3 ini, titik garis titik 2 ini menunjukkan nyala atau matinya sebuah kabelan, atau yang jika dia connect akan menyala menjadi warna biru. Dan ini status jaringannya ya, ini berarti full. Kita juga mendapatkan sebuah kabel LAN ini satu, kurang lebih ya berapa ya ini, setengah meter kayaknya ya, setengah meter sini. Dan ini bisa kita pakai menggunakan konverter LAN. Jika kita ingin menyambungkan ke laptop, caranya seperti ini ya teman-teman. Kita langsung tancapkan ke bagian kabelannya. Nah, dan gunakanlah konverter untuk disambungkan ke laptop teman-teman. Ini kurang lebih harganya sih sekitar 200.000. Ini mereknya Ugreen, saya pinjam dari kantor. Nah, kita langsung tancapkan di sini dan USB ini akan kita sambungkan ke laptop. Lagi-lagi saya minjem alat tempurnya kantor ya, kantor saya ya teman-teman. Ini cuma minjem aja sih. Ada frekuensi 1700 dan biasanya apabila status ini menunjukkan 1870 ini atau 1850 ya, 1800 lah ya. Ini akan mendapatkan sinyal 3G ya kemungkinan. Dan apabila teman-teman dapatnya 2300 sih itu udah aman ya. Kayak misalkan di perkotaan itu 2300 MHz untuk frekuensinya ya aman sih. Harusnya untuk apa ya, secara kecepatannya itu udah aman ya. Tapi nggak tahu juga ya, ini saya tes di daerah Jalan Imogiri Timur KM 9,5 Yogyakarta. Nanti bagaimana sih kecepatannya, kita langsung menuju ke tes kecepatannya. Nah, karena kebetulan wifi nya sudah on, sudah posisi
on ya, kita pakai aja nih. Ini sebuah kabel konverter akan kita sambungkan ke laptop. Lagi-lagi laptop kantor saya. Nah, jadi kita akan coba ya. Kita akan coba tes kecepatannya menggunakan Ugreen ini, Ugreen kabel konverternya. Kita masuk ke tes kecepatannya saja ya teman-teman. Nah, kita tancapkannya di sini. Set. Akan bunyi teng tong teng. Oke, kita langsung masuk ke tes kecepatannya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita langsung menuju ke tes kecepatannya ya. Ini dengan IP 182.7 bla bla bla, PT Telekomunikasi Indonesia Semarang Chain Server. Kita langsung tes kecepatannya teman-teman. Connecting. Oke, kita dapat ping 30. Mantap. 18 ya. 18, kita 19 dapat. Ayo 20, 25, 21. Oke, 21. Gasken. 20, 21. Oke, kita mendapatkan 20 Mbps untuk kecepatan downloadnya. Oke, untuk uploadnya, wah. 29, 30. Anehnya lagi kita malah mendapatkan kecepatan upload di 30 Mbps sepertinya ya teman-teman. Ini kita lihat nih ya, ini asli nih ya, ini asli nih. Kita lihat 20 Mbps dan 31 Mbps untuk uploadnya. Downloadnya 20, uploadnya 31. Dan katanya di Orbit ini kita akan mendapatkan 15 Mbps untuk kecepatannya. Bagi yang membeli itu akan mendapatkan kecepatan 15 Mbps untuk downloadnya dan uploadnya 50 Mbps. Tapi kenyataannya itu mendapatkan 20 Mbps dan uploadnya pun mendapatkan 31 Mbps. Bagaimana teman-teman menurut kalian? Oke, kita akan tes streaming ya teman-teman. Nah, di sini udah coba tes streaming, ini statusnya hijau ya. Artinya untuk streaming ini streaming dari streaming pakai modem Orbit ini udah kuat sih ya, cukup menurutku ya. Dan aku pun menggunakan Orbit ini ya kurang lebih hampir 2 bulan sih. Ini excellent, stream health-nya excellent, oke sih, mantap. Menunjukin paket-paketannya ya, saya udah mencoba di waktu 1 bulan itu 1 bulan saya streaming itu menggunakan Orbit ini ya lancar-lancar aja sih ya, dengan kuota data sekitar 100 GB untuk 1 bulan live stream Mobile Legends itu menurutku udah cukup ini. Nah, di sini teman-teman nanti akan diarahkan untuk login ya. Ini udah login sih ceritanya. Nanti teman-teman akan diarahkan sama si salesnya untuk login itu. Nah, di sini ada yang namanya paketannya 10 GB. Di sini ada yang 30 GB, ada yang 50 GB dan ada yang 100 GB. Nah, untuk yang 100 GB itu dengan harga 130.000 untuk 1 bulan menurutku udah cukup sih, dan saya pun cukup sih bahkan. Oke, tambah lagi. Nah, di sini tuh terdapat fitur juga yang namanya pengaturan WiFi, kemudian ada pengaturan perangkat, statistik, bantuan, referensi Orbit, bahasa dan keluar. Nah, di pengaturan WiFi ini teman-teman bisa atur nama WiFi-nya apa, kemudian nama passwordnya pun bisa diubah menjadi apa. Kemudian di pengaturan perangkat bisa mengecek siapa saja yang udah login atau masuk ke WiFi teman-teman. Oh iya, sayanya lagi terhubung ke laptop ya. Oh, kita sudah masuk ke ini ya, ke Mobile Legends. Menurutku sih ini delay-nya ini ya, enggak banget sih ya. Ini saya menggunakan device Mi i1 ini, Xiaomi Mi i1.